Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Darul Mukminah, mudah-mudahan yang senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang sempurna, Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rizki yang luas, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan ibu-ibu semua pribadi yang salehah. Minimal kita nanti dikumpulkan oleh Allah di akhiratnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. 1-2 pertanyaan mungkin ada yang bisa jawab. Jawabannya pasti dari Quran. Ada yang orang tuanya udah wafat? Semua? Iya, kalau saya tinggal sebelah. Kita ya, hakikatnya kita senang banget. Tapi ada di ayat Quran, kita dapat warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak? Mau. Pertanyaannya mau dari manusia apa dari Allah? Yang dari manusia nggak mau. Yang namanya warisan dapatnya dari manusia belum jaminan bahagia. Nah, apalagi nggak ngerti ilmunya, bisa bunuh-bunuhan tuh. Ya, tapi kalau warisan yang diberikan oleh Allah, kalimatnya pasti bahagia. Gitu aja. Artinya apa? Kalau yang dapat warisan dari manusia, dari orang tuanya, ya, dari saudaranya dan lain sebagainya, dijaga. Dan jangan lupa dijakatin 2,5%-nya. Tuh ilmunya gitu aja. Sebenarnya ilmunya saya udah sampaikan dulu. Masih ingat apa enggak? Kalau catatannya dikebet-kebet lagi pasti ada ketemu. Ika humul warithun. Mereka akan mendapatkan warisan. Ayatnya ada, nggak sembarangan saya sampaikan. Kira-kira siapa yang tahu? Kata Nisa bukan kan? Bukan. Nggak bisa dikarang ya, suratnya surat apa. Kalau nggak hafal memang susah. Itulah pentingnya kadang-kadang ketika kita habis ngaji harus diulang-ulang lagi, dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, dipahami-pahami lagi. Itu tuh ya, saya katakan seperti itu. Makanya ya nggak boleh males, nggak boleh bosan ngaji mah. Saya katakan seperti itu. Karena bicara mendengarkan, bicara kita nulis, bicara kita memahami, bicara kita hadir, insya Allah mudah. Adalah wa amalun bil arkan, menjalankan dalam bentuk perilaku. Mata kita mata yang berquran, mulut kita mulut yang berquran, telinga kita telinga yang berquran, hati pikiran kita, tangan dan kaki kita semuanya berquran. Enak banget kalau ada kayak gitu orang. Makanya dia dikasih warisan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa?
Ya. Ada yang hafal Quran? Oke. Kalau nggak ada yang hafal, minimal kalau kemarin kan ketika Ramadan ada kali yang hatam. Pasti dilewatin tuh ayat itu. Ya. Juz 18 dalam Al-Quran. Di Quran kan ada 30 juz, ini juz 18. Syaratnya ada di awal juz 18. Qad aflahal mu'minun. Kalau ada kalimatnya qad, faqad, laqad di Quran ketemu kalimat itu kalimatnya sudah pasti. Nggak bisa diganggu gugat. Surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Surat Mukmin dengan Mukminun beda ya. Iya. Surat Al-Mu'min. Kalau Mukmin itu surat ke-40, tapi kalau Al-Mu'minun surat 23. Iya. Surat 23. Kalau mukmin ya satu, tapi kalau Mukminun berarti banyak orang-orang yang beriman. Tuh artinya. Betul ya? Iya, koreksi saya kalau salah. Itu adalah awal juz 18. Ya, makanya nama juznya adalah Qad Aflaha. Nah, sudah pasti beruntung orang-orang yang beriman. Ini kita kaji ulang gak apa-apa. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim. Ya, alladzina hum fi salatihim sahun. Kok ada yang ngomong sahun tadi? Tadi siapa ya? Jadi sambung-sambungin surat. Fasihun. Ya, jangan sambungin surat Fawailul lil Musallin ya. Iya, beda redaksinya. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya dalam keadaan khusyuk. Kalau orang sholatnya dalam keadaan khusyuk, subhanallah ya, saya katakan, bukan hanya dibaca, bukan hanya gerakan, tapi dia ya. Makanya kalau sholat, kesadaran apa alam di bawah sadar? Iyalah. Kalau di bawah sadar Kalau di gerakannya sholat, tapi hatinya kemana tahu? Hatinya nggak hadir tuh, saya katakan seperti itu. Nah, iya, mabuk itu. mabuk minum. Lanjut ayatnya, baca boleh. Satu, cirinya orang yang beriman itu sholatnya pasti khusyuk. Ya, cuma pertanyaannya, cirinya Allah bukan menyuruh orang beriman mengerjakan sholat. Tapi ingat, sholat yang diperintahkan Allah itu untuk ditegakkan. Makanya didirikan. Makanya orang habis azan, sholat sunnah setelahnya mau mengerjakan sholat wajibnya, maka iqomah kan. Nah, dalam bahasa Arab fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya adalah qoma yaqumu, mendirikan. Makanya iqomah masdarnya. Gitu tuh ilmunya. Maka mendirikan, kalau mendirikan habis sholat jangan maksiat. Jangan sampai habis sholat dirusak. Gitu tuh maksudnya. Habis sholat jangan ngomongin orang. Nggak boleh. Ya, kalau ngomongin orang sebenarnya boleh. Ngomongin orang boleh itu mah. Iya. Ini mah ngomongin aibnya, ya. Ya. Iya, gibah. Keburukan orang diceritain, kemana-mana disebar, masya Allah. Kalau ada orang yang menceritakan aib orang lain di akhirat seperti dia makan bangkai saudaranya, suruh makan bangkai, ya. Bangkai, gimana sih makan bangkai? Ya, enak. Makanya hati-hati. Habis sholat jangan kita nipu orang. Jangan habis sholat kita jangan bohong sama orang. Habis sholat kita jangan, pokoknya jangan nasihat aja, nggak boleh. Kayaknya disuruh jaga. Tuh, khusyuk begitu maksudnya. Bukan hanya ketika sholat, tapi setelah sholat pun harus dijaga. Selanjutnya apa? Baca artinya aja nggak apa-apa. Orang-orang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ibu tulis sendiri ya redaksinya. Ya, takutnya nggak cukup waktunya. Ya, menjauhkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Perkataan dulu Bu. Kita alhamdulillah dipanjangin umur sampai Ramadan. Ya.
Saya sendiri pribadi sebelum Ramadan, ketika Ramadan, habis Ramadan banyak diperlihatkan orang yang wafat. Karena ngisi tausiah terus orang yang wafat, ya. Seperti itu. Tuh kan begitu. Jadi pelajaran, saya katakan seperti itu. Dan itu bukan yang tua, yang muda-muda juga banyak. Saya katakan seperti itu. Makanya bersyukur sampai sekarang sudah bulan Zulqa'dah, bukan Syawal lagi nih Bu. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah tanggal 10 udah lebaran lagi. Iya, lebaran haji kan udah lebaran lagi hitungannya. Kecepatan supaya perkataan kita terjaga, lihat Bu. Ya, saya katakan, kenapa Rasulullah dijamin masuk surga? Karena khuluquhul Quran, karena akhlaknya sudah sama seperti Quran. Karena akhlaknya sudah sama seperti Quran, saya katakan, ya, kita selaku umatnya wajib mencontohnya. Minimal jangan pernah lepas sama Quran, selalu berinteraksi dengan Quran. Ngerti maksudnya berinteraksi dengan Quran? Selalu baca. Iya, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin udah ada yang menopos di sini. Kan udah gak ada halangan tuh kalau ada menopos. Iya. Jadi yaumal kiamati syafi'an li ashabi, sebagai syafaat. Makanya baca Quran, saya katakan. Ya. Ngaji lama-lama jangan sampai sehari 1 kalau 24 jam tidak membaca Al-Quran. Seperti itu. Itu perkataan kita harus dihiasi dengan ya zikrullah. Zikrullah salah satunya apa? Membaca Quran. Makanya berkata yang baik. Perbuatan, jangan sampai melakukan hal-hal yang lalai. Seperti itu. Kalau melihat handphone supaya nggak lalai, lihat yang baik-baik. Ada nggak yang baik-baik? Banyak. Ya, masa udah ibu-ibu masih game aja. Selingan. Iya. Ya, televisi. Orang yang suka hiburan dengan televisi dijogrogin mulu tiap kan, apa yang kita lakukan itu jadi doa buat anak-anak kita. Karena hakikatnya saya nggak usah tanya juga, pasti jawabannya pengen. Kita pengennya punya anak yang soleh dan aduh, enak banget kalau udah punya anak soleh dan soleh. Iya, makanya pernya harus yang berguna, yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Makanya berkata yang baik-baik. Seperti itu. Kalau ada orang jahat sama kita, kalau ada orang yang zalim sama kita, bisa enggak kita doain dia? Bukan balas dendam. Bisa, biar ada. Nah, enak kan ngomong mah? Iya. Selanjutnya nih Bu, kejadiannya kenapa orang penyakit hati? Saya katakan antara fisik dengan hati. Kalau orang hatinya sudah mati, fisiknya masih hidup, itu yang bahaya. Ngeri, saya katakan. Tapi kalau fisiknya sudah mati, ya, tapi hatinya masih hidup, itu yang luar biasa. Paham maksudnya? Ya. Paham. Makanya fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Gitu tuh. Saya katakan. Kembali lagi tadi. Jadi melakukan hal-hal yang berguna dan berkata hal-hal yang juga yang berguna. Seperti itu. Quran dan sebagainya. Selanjutnya apa? Zakat Bu, jangan lupa. Saya ingatkan. Ya, usikum wa nafsi bitaqwa. Di antara kita udah ada yang punya tempat tinggal. Di antara kita ada yang punya kendaraan, bahkan enggak satu. Ya, punya mobil, punya motor dan sebagainya, enggak satu aja saya katakan. Ya, sekarang ibu umpet-umpetin, ibu sembunyi-sembunyiin, ibu punya emas, punya perhiasan, ibu punya tabungan. Ya, itu akan menjadi bumerang. Hati-hati. Nih, saya ngomongnya ke sini kembali ke saya juga sama. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai orang yang dikasih keluasan rezeki setiap tahunnya tidak berkurban. Ya, minimal kambing. Ya, kambing apa sapi Bu? 45. Itu harus disiapkan setahun menuju ke sana.
Iya, apalagi yang suaminya perokok, aduh. Ya, satu hal kurban itu dalam rangka menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zakat itu zakat yazki, artinya membersihkan, dalam rangka membersihkan dosa-dosa kita. Ya, tadi belum dijawab kan, warisan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih apa? Belum tahu kan? Belum tahu. Ada pertanyaan lagi, apa penghargaan yang Allah berikan paling besar kepada hambanya yang Allah pilih? Penghargaan dengan warisan. Kalau kita udah dapat dua-duanya, udah enak banget hidupnya. Jaminannya, ya pasti. Doa kita yang tiap hari kita panjatkan di surat Al-Baqarah ayat 201, Al-Baqarah surat kedua ayat 201, Rabbana wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terwujud. Ya, Al-Baqarah 201 tuh. Seperti itu, doa sapu jagat ada di Al-Baqarah 201. Ya, makanya dua hal tadi harus dapat kita, yang diwariskan oleh Allah sama penghargaan yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada kita. Udah dapat belum? Kalau belum, hati-hati, waspada, karena sisa umur kita, waktu kita hidup di muka bumi ini terbatas. Gak ada yang kekal, termasuk saya, pasti mati. Gitu aja. Hah? Jadi pentingnya zakat, setiap minimal setiap bulannya kita harus mengeluarkan zakat. Nah, zakat apa ini kan seperti itu. Zakat banyak rupanya dan lain sebagainya. Minimal nafkah infak. Nah, nafkah infak nanti juga ada yang namanya sedekah. Ternyata sedekah mengukurnya bukan hanya uang. Apa kalimatnya? Oh, ada spidolnya. Saya izin menulis. Iya, sekarang Ya. Kullu. Ini mau begini nih. Tuh. Apa? Kullu ma'rufin shadaqatun. Apa yang benar ini, Mak? Kalau kelihatan tangan. Iya. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan didasari dengan hati yang ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, nilainya sedekah. Jadi nggak harus uang doang. Apapun kebaikan kita, yang kita lakukan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan hati yang ikhlas, namanya sedekah. Itu yang harus kita jaga sampai akhir hayat. Saya katakan. Olehnya ketika ngaji maksudnya begitu. Oke? Jadi zakat itu udah mewakili apa, Bu? Silakan ayatnya. Setelah zakat apa? Orang yang Memelihara kemaluannya. Memelihara kemaluan artinya apa? Kehormatannya. Ya. Ciri wanita yang salehah itu menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan rumah tangga. Jangan dibeber-beberin kalau ada aib di suami. Itu namanya menjaga kehormatan. Ya. Paham ya? Paham. Seperti itu. Udah. Kalau dilanjutin ayatnya, kecuali kepada istri-istrinya, itu kehormatan yang memang buat suami doang, seperti itu. Makanya kenapa perempuan banyak yang masuk neraka, paling banyak masuk neraka. Salah satunya banyak mengumbar kehormatannya, salah satunya tidak berhijab secara syar'i. Hati-hati. Ada ayatnya, surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 59, surat An-Nur surat 24 ayatnya 31. Tuh, ada tuh, Bu, saya katakan. Hati-hati. Kaum wanita memang begitu kodratnya. Iya. Kalau saya laki-laki pakai jilbab kan kagak mancing ya. Gitu. Jadi kalau saya sholat begini udah sah. Tapi ibu kakinya kelihatan, nggak sah.
seperti itu, harus tertutup. Yang boleh terbuka cuma muka dan tangan. Dia gitu, hati-hati. Seperti itu tuh, ya. Selanjutnya baca Bu, artinya kecuali terhadap istri-istrinya. Lanjutin. Abu lainnya, ya itu masih menjaga kehormatan. Artinya orang yang beriman tidak akan pernah melakukan mengerjakan dosa besar. Ya, zina, pokoknya sejenis dan lainnya. Ya, fitnah dan sebagainya. Itunya mewakili di situ. Orang beriman itu tidak akan pernah berbuat dosa besar, menjaga dirinya. Makanya tiap hari harus tobat, tiap hari harus mohon ampun. Selanjutnya apa? Dan nah ini yang berat, menjaga amanah. Bu, kita diciptakan, diri kita saja ini sudah amanah, harus dijaga. Karena ini titipan. Yang namanya titipan, suatu saat nanti Allah ambil lagi. Makanya ada ayat mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Sering dengar ayatnya. Ya, setiap yang bernyawa pasti Allah akan ambil, Allah wafatkan kan? Itu ingat-ingat tuh ayat itu, pasti kalimatnya. Berarti memang haknya Allah. Tapi permasalahannya kan ketika kita diwafatkan, udah bukannya selesai begitu aja, dimintai pertanggungjawaban. Ibu tadi baca Yasin? Ar-Rahman. Baik. Yasin hafal ya? Enggak Yasin doang, Yasin hafal. Sampai 83 ingat? Ya, ayatnya kan ada 83. Suratnya kan ke 36. Ayat 65-nya apa? Ya, ukuran kita nanti kalau sudah masuk alam barzah, alam kubur, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka dikunci, tangan mereka akan berkata, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bisa begitu Allah? Mulut kita dikunci bisa Allah? Bisa. Allah mah gak ada yang mustahil, Bu. Kalau diceritakan di dalam Al-Quran sesuatu yang mustahil, kita mah gak sampai akal pikiran kita mikirinnya seperti itu. Jadi mah sekehendaknya Allah, kita tinggal terima kehendaknya saja. Saya katakan seperti itu. Makanya di ayat 12-nya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya apa tuh? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya doang gede. Sesungguhnya kami. Terus sesungguhnya mereka, sesungguhnya kami, silakan. Kami di sini Allah ya. Iya, sesungguhnya kami berhak ya menghidupkan dan mematikan mereka. Seperti itu. Jadi kita mau dihidupin, kita mau dibangkitin, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya ketika kita dibangkitkan lagi, kita ketika dia bisa benar-benar selamat enggak? Ukurannya lihat aja. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, itu, iya, berapa abad kira-kira orang yang sudah diwafatkan oleh Allah? Kalau mereka dapat nikmat kubur mah enak, Bu. Iya, tapi nauzubillah min dzalik, orang yang diwafatkan ketika dimasukkan ke dalam kubur tapi disiksa sampai sekarang karena nunggu kiamat datang. Kita mikir ke situ tuh. Ya, jangan sampai kita dikubur tapi dapat siksa. Ya, makanya jadilah orang beriman sebenar-benarnya. Makanya ada kalimat penawaran yang hari saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah hai orang-orang beriman, maukah ya aku sampaikan suatu berita yang kamu bisa terhindar dari azab yang pedih.
tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat As-Saff surat nomor 1 ayat 10 dan 11. Disuruh jadi orang beriman sebenar-benarnya. Makanya amanah, suami amanah, tugasnya ibu harus taat. Iya, makanya saya sampaikan belum lama saya ngisi di Grosider. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya lebih mudah daripada laki-laki. Yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada suami. Kalau ada perintah suami hari ini masih ada yang pernah diselewengkan, pernah tidak diindahkan dan sebagainya, cepat minta maaf sama suami. Pernah disuruh apa nggak mau gitu. Nah, silakan, kecuali nyuruhnya yang nggak benar. Nah, kayak gitu nih bicara kebaikan. Kalau ibu suaminya soleh, rajin ibadah, pokoknya soleh lah, seluruh pahala yang didapat oleh suami, ibu seluruhnya juga mendapatkan, tapi tidak dengan dosa atau keburukan, tidak bisa dibalik. Kalau istri melakukan keburukan atau dosa, seluruh dosa istri ditanggung jawab suami. Tapi kalau suami yang bermaksiat kepada Allah, istri tidak bertanggung jawab. Adil nggak Allah? Enak nggak jadi wanita? Enak nggak jadi wanita? Makanya setiap hadiahnya surga berat. Gimana supaya nggak berat? Ada aja yang kita Siap 5, ukurnya dikurang aja. Supaya kita nggak berat, tetap bisa taat sepenuhnya, maka harus ikhlas. Iya, kalau udah nggak ikhlas pasti berat. Tapi kalau sudah ikhlas benar-benar totalitas, nggak ada yang berat. Orang berat itu kan karena dibebani, dia kayaknya digandrungin apa gitu, ya seperti itu. Kalau digandrungin emas berapa tiap hari, ya supaya akidahnya bagus nih dalam kita. Surat Al-Insyirah, baca Alam nasrah laka sadrak. Janji Allah itu Allah pasti melapangkan. Ada ayat fa inna ma'al usri yusra enggak? Inna ma'al usri yusra enggak? 2 kali itu ditakik, ditekankan. Kalau kau merasa berat, tapi kalau kamu ikhlas, aku akan mudahkan. Ini pertanyaannya, kenapa ngomong berat? Makin hari makin mangkal, makin hari makin kesal, makin hari nggak mau menerima ketetapan Allah. Ya udah, susah terus. Iya, makin tua umurnya, iya seperti itu. Usianya makin ketemu dengan ajal. Tapi kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bahasanya bangga-banggaan, Siti Khadijah Bu, orang kaya raya. Ya, kenapa mau menikah dengan Rasulullah? Saya katakan, padahal jauh lebih muda. Rasulullah juga bukan orang kaya. Kenapa? Ya kan? Kalau mau nyari misal ke dunia mah udah digenggam nih yang Siti Khadijah. Contoh lah, ya, katakanlah ibunda kita Siti Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah yang pertama. Kenapa dia mau menikah dengan Rasulullah? Kan yang kesem-sem memang Rasulullah, kan Siti Khadijah. Ya, karena perilakunya mulia, akhlaknya baik, mulia dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah, kalau kau mau nikah denganku, maukah hartamu aku belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Enggak sampai 20 tahun wafat. Ketika wafat dapat jaminan masuk surga. Enak nggak? Sekarang Siti Khadijah ada di surga. Tuh, 20 tahun, ibu mungkin ada yang berumah tangga udah lebih dari 20 tahun. Ada, tapi jaminan surganya udah dapat. Nah, berarti belum aman. Iya. Lah kita contoh tuh ibunda Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah Al-Kubra. Kan simpel, nggak sampai 20 tahun. Kita kira-kira kalau mengukur lama apa sebentar? Nggak lama. Kalau orang di dunia ini nggak lama. Karena dia mau menjaga amanah,
Tapi coba tunjukin ke saya ayat Qur'annya, hadis-hadis sahih. Orang yang dimasukkan surga, mana ayatnya yang sifatnya sementara? Ada nggak? Di hadis sahih ada nggak yang sifatnya sementara? Pasti kekal. Masa yang begitu nggak mau? Saya katakan begitu aja, ya. Nggak bisa kebayang nikmatnya surga. Begitu pula dahsyat neraka. Tuh. Makanya nih kita akan mau dapat warisan nih, saya sampaikan tadi. Makanya jaga amanah. Sekarang ibu suaminya siapa? Udah benar-benar harus taat sama dia. Kecuali suami nyuruh yang nggak benar. Neng, kamu nyolong aja Neng ya, kita itu kagak benar, kagak boleh. Neng, saya mau rapat karena teman-teman kerja saya pada banyak nggak pakai jilbab. Neng, nggak usah pakai kerudung dulu sehari. Itu kagak benar, jangan diikuti. Kayak gitu, tapi dengan cara yang ma'ruf, jangan marah-marah. Ya, makanya bersyukur suami-suami yang udah soleh. Ya, saya katakan begitu aja. Yang belum, tetap berdoa. Bagaimana ketika ada sosok Asia, suaminya siapa? Masa ibu suaminya kayak Fir'aun kan enggak? Enggak ada lain kayak Fir'aun mah ya. Iya, orang raja Fir'aun mah. Iya, kan begitu. Maksud saya sabar banget nggak tuh Asia? Suaminya hobinya suka bunuhin bayi laki-laki. Nah, kayaknya ibu kan gak begitu-begitu amat suaminya. Iya, kehormatan suami. Udah kalau udah dijodohkan itu suamiku adalah Arjunaku. Udah gitu aja, udah paling ganteng. Iya, walaupun seperti itu ya. Ya, selanjutnya anak-anak itu amanah, harus dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Enggak boleh cuek dalam keadaan apapun. Selanjutnya apa? Memelihara sholat. Kalau sudah dijaga, sholatnya harus dipelihara. Dipelihara, jangan sampai, kan kalau surat 29 ayat 45 ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang diperintahkan Allah itu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai kita berbuat keji, jangan sampai berbuat munkar. Ya, gibah itu maksudnya keji apa munkar? Keji. Ya, keji itu perbuatan yang dilakukan antara manusia kepada manusia. Tapi kalau munkar, manusia kepada Allah. Tinggalin sholat, tinggalin puasa, nggak bayar zakat, udah mampu tapi nggak mau pergi haji. Nah, seperti itu. Itu munkar. Dua-duanya nggak benar. Lanjut ya. Terus apa lagi? Mereka itu orang yang akan mewarisi. Mereka itu yang mewarisi, dapat warisan kan, dapat Allah dari Allah. Apa warisannya? Surga Firdaus. Hum alladzina yarisunal firdaus. Selanjutnya apa ayatnya? Melihara mana udah? Tadi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus itu surga yang dihuni